Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dunia Mencekam lagi. Dan pada kesempatan di malam ini lagi kita akan membahas sebuah cerita horor dari seseorang lagi, teman-teman ya. Dan kisah horor kali ini tuh lebih ngeri daripada yang lain, teman-teman ya. Dan kisah judulkan itu adalah kisah kesaksian mati suri. Oke. Jadi ada yang namanya tuh Azahra. Azahra ini tuh mati suri ceritanya, sekitaran umur 7 tahun pemirsa ya. Oke, gimanakah kesaksiannya atau ceritanya? Siapkan mental Anda dulu sebelum memulai ke video ini. Oke, tanpa banyak bicara lagi langsung saja mulai ke videonya. Oke, kisah nyata ini sungguh dapat dijadikan pelajaran bagi kita yang masih hidup. Dia adalah Ella Azahra Aslina, warga Pekanbaru yang mati suri 24 Agustus tahun 2026 lalu. Tahun 2006 ya teman-teman. Gadis berusia sekitar 25 tahun itu memberikan kesaksian saat nyawanya dicabut dan apa yang disaksikan ruhnya saat mati suri. Sebelum aslinya memberi kesaksian, pamannya Rustam Effendi memberikan penjelasan pembuka. Aslina berasal dari keluarga sederhana. Ia telah yatim sejak kecil, cobaan telah datang pada dirinya. Pada umur 7 tahun, tubuhnya terbakar api sehingga harus menjalani 2 kali operasi. Menjelang usia SMA, dia termakan racun. Tersebab itu menderita selama 3 tahun. Pada umur 20 tahun, ia terkena gondok, hipertiroid ya artinya. Gondok tersebut menyebabkan beberapa pada jantung, kerusakan pada jantung dan matanya. Karena penyakit gondok itu, maka Jumat 24 Agustus tahun 2006 akhirnya menjalani check up atas gondoknya di rumah sakit Jakarta. Setelah itu hasil pemeriksaan menyatakan penyakitnya di ambang batas sehingga belum bisa dioperasi. Kalau dioperasi maka akan terjadi pendarahan, jelas Rustan. Oleh karena itu Aslina hanya diberi obat, namun kondisinya tetap lemah. Malamnya Aslina gelisah luar biasa dan terpaksa pamannya membawa Aslina kembali ke Jakarta sekitar pukul 12 malam itu. Ia dimasukkan ke unit gawat darurat UGD. Saat itu detak jantungnya dan napasnya sesak. Lalu ia dibawa ke luar UGD masuk ke ruang perawatan. Aslina seperti orang ombak menjelang sakaratul maut. Lalu saya ajarkan kalimat thayyibah dan syahadat. Setelah itu dalam pandangan saya Aslina mengembuskan napas terakhir, ungkapnya. Usai Rustam memberi pengantar, lalu Aslina memberikan kesaksiannya. Mati adalah pasti. Kita ini calon mayat, calon penghuni kubur. Begitu ia mengawali kesaksiannya, setelah meminta seluruh hadirin yang seluruh memuri Grand Ballroom Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru tersebut membacakan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Tak lupa ia juga menasihati jamaah untuk menetapkan iman, amal, dan ketakwaan sebelum mati datang. Saya telah merasakan mati, uji anak yatim itu. Hadirin terpaku mendengar kesaksian itu. Sungguh terlalu sakit mati itu. Diceritakan, rasa sakit ketika nyawa dicabut itu seperti sakitnya kulit hewan ditarik dari daging, dikoyak, bahkan lebih sakit lagi. Terasa malaikat mencabut nyawa dari kaki kanan saya. Tambahnya, di saat itu ia sempat diajarkan oleh pamannya kalimat thayyibah. Saat di ujung napas, saya berpikir ujarnya. Sungguh sakitnya, Pak, Bu. Ulangnya di hadapan lebih dari 300 alumni ESK Pekanbaru ya teman-teman. Diungkapkan ketika ruhnya telah terjabut dari dasar, ia menyaksikan dirinya sekelilingnya ada dokter, pamannya, dan ia juga melihat jasadnya yang terbujur. Setelah itu datang 2 malaikat serba putih mengucapkan Assalamualaikum kepada ruh Aslina. Malaikat itu besar. Kalau memanggil jantung rasanya mau copot. Gemetar, ujar Aslina mencerita pengalaman matinya. Lalu malaikat itu bertanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Di mana kibatmu? Dan siapa nama orang tuamu?
Ruh Aslina menjawab semua pertanyaan itu dengan lancar. Lalu ia dibawa ke alam barzah. Tak ada teman kecuali amal. Tambah Aslina Ahad malam itu berpakaian serba hijau. Seperti pengakuan pamannya, Aslina bukan seorang pendakwah, tapi malam itu ia tampil memberikan kesaksian bagaikan seorang mubaligh di alam barzah. Ia melihat seseorang ditemani oleh sosok mukanya berkudis, badan berbulu dan mengeluarkan bau busuk. Mungkin sosok itulah adalah amal buruk dari orang tersebut. Kemudian Aslina melanjutkan, Bapak Ibu, ingatlah mati. Sekali lagi, ia mengajak hadirin untuk bertaubat dan beramal sebelum ajal menjemput. Di alam barzah, ia melanjutkan kesaksiannya. Ruh Aslina dipimpin oleh 2 orang malaikat. Saat itu, ia ingin berjumpa dengan ayahnya. Lalu, ia memanggil malaikat itu dengan ayah. Wahai ayah, bisakah saya bertemu dengan ayah saya? Tanyanya. Lalu muncullah satu sosok. Ruh Aslina tak mengenal sosok yang berusia antara 17 sampai 20 tahun itu. Sebab ayahnya meninggal saat berusia 65 tahun. Ternyata memang benar sosok muda itu adalah ayahnya, teman-temannya. Ruh Aslina mengucapkan salam ke ayahnya dan berkata, Wahai ayah, janji saya telah sampai. Mendengar itu, ayah saya menangis. Lalu ayah saya berkata kepada Aslina, Pulanglah ke rumah, kasihan adik-adikmu. Tuh Aslina pun menjawab, Saya tak bisa pulang karena janji telah sampai. Usai menceritakan dialog itu, Aslina mengikatkan kembali kepada hadirin bahwa alam barzah dan akhirat itu benar-benar ada. Alam barzah, akhirat juga dan neraka itu betul ada. Akhirat adalah kekal, ujarnya bak seorang pendakwah. Setelah dialog antara ruh ayahnya dan Aslina, ayahnya tersebut menunduk lalu 2 malaikat memimpinnya kembali. Ia bertemu dengan perempuan yang beramal soleh, yang mukanya bercahaya dan wangi. Lalu ruh Aslina dibawa ke kursi yang empuk dan didudukkan di kursi tersebut. Di sebelahnya terdapat seorang perempuan yang menutup aurat. Wajahnya cantik. Ruh Aslina bertanya kepada perempuan itu, Siapa kamu? Lalu perempuan itu menjawab, Akulah amal kamu. Selanjutnya ia dibawa bersama 2 malaikat dan amalnya berjalan menelusuri lorong waktu melihat penderitaan manusia yang disiksa. Di sana ia melihat seorang laki-laki yang memikul besi yang sangat berat, tangannya dirantai ke bahu, pakaiannya koyak-koyak dan baunya menjijikkan. Ruh Aslina bertanya kepada amalnya, Siapa manusia ini? Amal Aslina menjawab, orang tersebut ketika hidupnya suka membunuh orang. Lalu dilihatnya orang yang kulit dan dagingnya lepas. Ruh Aslina bertanya lagi ke amalnya tentang orang tersebut. Amalnya mengatakan bahwa manusia tersebut tidak pernah sholat. Selanjutnya tampak pula oleh ruh Aslina manusia yang dihujamkan besi ke tubuhnya. Ternyata orang itu adalah manusia yang suka berzina. Tampak juga orang yang saling bunuh. Manusia itu ketika hidup suka bertengkar dan mengancam orang lain. Dilihatkan juga pada ruh Aslina. Orang yang ditusuk dengan 80 tusukan. Setiap tusukan terdapat 80 mata pisau yang tembus ke dadanya, lalu berlumuran darah. Orang tersebut menjerit dan tidak ada yang menolongnya. Ruh Aslina bertanya pada amalnya dan dia menjawab orang tersebut adalah orang juga yang membunuh. Ada pula orang yang dihempaskan ke tanah lalu dibunuh. Orang tersebut adalah anak yang durhaka dan tidak mau memelihara orang tuanya ketika di dunia. Makanya kalian itu berbuat baik, teman-teman, karena perbuatan baik itu adalah perbuatan yang kita itu sudah perbuatan baik, teman-teman. Maka kalau kita berbuat baik, insya Allah akan memperbaiki diri kita. Allah pasti akan kita masuk kekal ke surga. Nah, kalau kalian tidak mengamalkan tidak baik, itu maka Allah benci dengan kalian semuanya yang lagi nonton ini. Maka kalian benci dengan adanya Allah itu marah dengan Anda karena Anda itu adalah berzina. Begitu. Itu. Ingat, itu pesan saya. Ingat ya. Oke, kita lanjut. Perjalanan menelusuri lorong waktu terus berlanjut. Sampailah ruh Aslina di malam yang gelap, kelam dan sangat pekat sehingga 2 malaikat dan amalnya yang ada di sisinya tak tampak. Tiba-tiba muncul suara orang mengucap Subhanallah, Alhamdulillah dan Allahu Akbar.
Tiba-tiba ada yang mengagungkan sesuatu seperti lehernya. Kalungan itu ternyata tasbih yang memiliki biji 99 butir. Perjalanan berlanjut. Ia nampak tepak tembaga yang sisi-sisinya mengeluarkan cahaya. Di belakang tepak itu terdapat gambar Ka'bah. Di dalam tepak terdapat batang emas. Ruh aslinya bertanya pada amalnya tentang tapak itu. Amalnya menjawab, tepak tersebut adalah husnul khotimah. Husnul khotimah secara literal berarti akhir yang baik, yakni keadaan di mana manusia pada akhir hayatnya dalam keadaan berbuat baik. Selanjutnya, ruh aslina mendengarkan azan seperti azan di Mekah, dan ia pun mengatakan kepada amalnya, saya mau sholat. Lalu dua malaikat yang memimpinnya melepaskan tangan ruh aslina. Saya pun bertanya, saya sholat seperti orang-orang di dunia sholat, ungkap aslina. Selanjutnya, ia kembali dipimpin untuk melihat Masjid Nabawi. Lalu diperlihatkan pula kepada ruh aslina. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di makam tersebut, batang-batangan emas di dalam tapak husnul khotimah itu mengeluarkan cahaya terang. Berikutnya, ia melihat cahaya seperti matahari tapi agak kecil. Cahaya itu pun berbicara kepada ruh aslina, tolong kau sampaikan kepada umat untuk bersujud di hadapan Allah. Selanjutnya, ruh aslina menyaksikan miliaran manusia dari berbagai abad berkumpul di satu lapangan yang sangat luas. Ruh aslina hanya berjarak sekitar 5 meter dari kumpulan manusia itu. Kumpulan manusia itu berkata, sepertilah kiamat, atau aku tak akan lagi di sini, ya Allah. Manusia-manusia itu juga memohon, tolong kembalikan aku ke dunia, aku mau beramal. Oke teman-teman, sekian dari saya, itu ceritanya sudah tamat teman-teman. Oke, gimana kak kesaksiannya tentang video ini? Apakah merinding atau tidak? Silahkan kalian nilai sendiri. Oke, sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagi ke teman kalian atau sahabat kalian terdekat.